Welcome Renata. Renata sudah join voice. Oke, sudah. Bentar ya Renata, kita tunggu teman kamu. Nanti setiap 40 menit kamu masuk lewat link yang sama ya. Oke, Bu. Oke. Ya ampun. Ya. Emang ada passcode-nya ya? Renata masuk-masuk aja. Bentar. Coba jangan share live dulu. Stop share. Oh, this one. AXFO. Ini cowok. Renjo, kita tunggu satu orang lagi, habis itu kita mulai ya. Oke, Bu. Oke, welcome Vidya. Vidya sudah bisa dengar suara Ibu? Vidya? Oh, belum. Masih joining. Oh, di admit tadi. Vidya, oke, sudah join suara semua? Kecuali Vidya ya. Welcome Reni, Vidya. Reni kakinya udah mendingan, Neng? Udah, Bu. Alhamdulillah, sudah tidak pincang-pincang ya. Ya Allah. Bentar, ini Vidya kenapa belum join? Vidya join audio. Ya, oke kita langsung terapi. Di kalian kedengaran kayak ada back sound gitu nggak sih, bunyi apa gitu? Enggak, Bu. Enggak, oke berarti aman ya. Oke, welcome Raffi. Kita langsung bahas saja.
Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih untuk yang udah join. Hari ini kita mulai lanjut bahas soal, tapi karena di sini ada 2 bahasa, kita bahas yang bahasa Indonesianya aja ya. Untuk beberapa yang bahasa Inggris yang kalau dirasa mudah kita bahas, tapi kalau yang sulit kita skip nggak apa-apa ya. Nah, untuk soal ini udah Ibu kirimkan di WhatsApp. Nanti kalau misalnya kalian udah nggak bisa akses atau sudah expired, Ibu masukin di G Drive ya. Jadi di sini kita ada side to side, sebelah kanan di sini ada soal, sebelah kirinya di sini adalah coret-coretan. Kemudian nanti coret-coretannya akan dikirim di G Drive juga. Oh iya, Zoom ini direcord ya semuanya. Jadi semua aktivitas kita akan terekam di sini. Kemudian karena ini dia tidak premium, kemungkinan besar nanti akan masuk keluar. Tapi kalau misalnya dapat bonus kayaknya enggak. Nanti Ibu ingetin setiap mau dekat 40 menit. Bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai pembahasannya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang nomor 10. Kenapa nomor 10? Karena nomor 1-nya sampai 9-nya itu kalimatnya panjang dan ngabisin kertas. Kemudian pakainya bahasa Inggris kebanyakan. Jadi lanjut ke nomor 10. Bentar, disipkan. Benar. Masih. Oke, kita lihat di nomor 10. Welcome adik-adik, langsung ikutin aja ya. Nah, di nomor 10 coba. Oh, silakan langsung ada. Nggak usah on kamera, Neng. Adik, kamu on kamera. Ya, maaf. Kelihatan lagi. Ya udah nggak apa. Oke, kita lihat di sini. Informasi keadaan perusahaan yang terdiri dari ikhtisar aset, liabilitas, ekuitas dilaporkan dalam. Oke, di sini yang ditanya ini adalah tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kebagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan laba rugi, ada yang disebut dengan perubahan modal, kemudian ada yang disebut dengan neraca. Sama ada satu lagi sebenarnya. Ada namanya arus kas. Laba rugi. Laba rugi ini dia isinya adalah pendapatan sama beban. Jadi kalau misalnya kita mau lihat apakah kita untung atau rugi, taunya dari pendapatan dikurangin sama beban. Next, kalau perubahan modal itu isinya adalah modal awal, kemudian ditambah, nggak bisa, harus ke ini. Modal awal ditambah nah, udah begini bisa di sini. Ini nggak bisa. Penambahan modal, tapi penambahan modal ini kita kurangin dulu. Dikurangin sama apa? Kita kurangin sama berapa? Kita nggak bisa langsung ke samping. Kalau untuk yang perubahan modal, isinya itu adalah modal awal ditambah dalam kurung penambahan modal atau pengurangan modal. Kenapa bisa ada 2 pengurangan? Karena laba sama rugi yang di laporan pertama ini kan dia posisinya laba atau rugi. Kalau misalnya dia laba, berarti ditambahin posisinya. Tapi kalau misalnya dia rugi, maka akan jadi pengurangan. Makanya di sini bisa laba atau bisa rugi. Nah, penambahan modalnya dia akan positif, sedangkan kalau pengurangan modal dia negatif. Kemudian kita tambahkan sama kita kurangkan sama price. Kita kurangin sama price di sini. Nah, price ini dia sifatnya seperti beban, tapi dia itu masuk ke dalam kategori modal. Oleh karena itu si price ini dia nggak masuk ke beban, tapi masuknya di perubahan modal. Telan aja dulu ya. Telan aja dulu. Kemudian modal awal ditambah penambahan modal dikurangin price. Ini adalah si perumahan modal. Nanti endingnya itu akan jadi modal akhir.
Kemudian, kalau misalnya neraca, dia itu isinya adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, tapi kalau misalnya arus kas atau cash flow, dia itu isinya semua uang kas dari 3 sektor atau dari 3 sisi. Yang pertama itu adalah pendanaan. Pendanaan ini atau investasi. Pendanaan ini atau modal. Kemudian dari sisi pendanaan, kemudian operasional. Operasional ini dia yang dari beban-beban. Sama satu lagi adalah investasi. Investasi ini dia isinya dari beli barang. Jangan barang deh, beli peralatan. Peralatan atau harta tetap. Ibu review, jadi untuk soal nomor 10 ini yang diminta adalah laporan. Nah, yang ditanya laporan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sebelumnya ada 4 jenis laporan di laporan keuangan. Yang pertama ada laba rugi. Kalau laba rugi isinya adalah pendapatan sama beban. Pendapatan sama beban. Properti. Nah, kemudian laporan yang kedua itu ada namanya perubahan modal. Kalau perubahan modal isinya itu adalah modal awal, penambahan modal atau pengurangan modal dikurangin peran. Nah, penambahan modal atau pengurangan modal ini dia diperoleh dari laba rugi. Kasih tanda lagi. Ini dapat dari sini. Nah, bisa laba, bisa rugi. Kalau misalnya laba disebutnya penambahan modal, berarti nanti hasilnya positif. Tapi kalau misalnya rugi, berarti hasilnya negatif. Nah, nanti dia itu dikurangkan sama price. Ya. Kemudian jadilah si perubahan modal. Yang ketiga, ada laporan yang disebut dengan neraca. Nah, neraca ini isinya itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Nama lainnya harta itu adalah harta sama dengan aset. Utang, nama lainnya itu adalah kewajiban atau liabilitas. Liabilitas atau liability. Yang ketiga, modal. Modal itu nama lainnya adalah kapital. Nah, kalau udah sampai dengan neraca, udah kelihatan nih, berarti yang isinya aset, liabilitas, sama ekuitas itu ada di opsi neraca. B. Kenapa B? Neraca itu nama lainnya adalah posisi keuangan. Posisi keuangan. Posisi keuangan yang isinya hartanya berapa, modalnya berapa, utangnya berapa. Nah, jadi jawaban nomor 1 itu adalah yang B. Sampai sini clear. Yang A salahnya kenapa? Karena laporan laba rugi itu isinya ya pendapatan sama beban. Pendapatan dikurangi beban. Jadi salah. Opsi B, laporan keuangan dia benar. Opsi C, laporan posisi keuangan dia benar. Opsi C, laporan kemajuan usaha itu nggak ada. Opsi D, laporan perubahan modal. Perubahan modal itu isinya adalah modal awal sama price. Udah. Opsi E, laporan arus kas. Kalau laporan arus kas itu, lihat aja kata belakangnya. Kas, isinya adalah kas semua. Jadi opsi C sampai D salah. Sehingga jawabannya adalah yang D. Clear sampai di sini? Clear nggak? Ada yang mau ditanyain?
Pasti bingung ya? Iya, nggak apa-apa. Namanya juga kalian belum nyampe di sini. Pasti bingung. Ya, Ibu cek. Renata masih bisa ngikutin? Masih, Bu. Oke. Reni aman? Reni? Ya, Bu. Oke. Sip. Kita move ke soal selanjutnya ya. Karena soal nomor 11 ini pakai bahasa Inggris, kita skip dulu. Kemudian kita move ke soal nomor 12. Perhatikan berbagai jenis akun di bawah ini. Ibu mau Ade baca nomor 12. Silakan Ade. Iya, Bu. Bentar. Tingkat kabupaten atau kota. 1. Gaji terutang. 2. Iklan dibayar di muka. 3. Perlengkapan. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. 5. Pendapatan diterima di muka. Berdasarkan akun-akun di atas yang termasuk akun aset adalah nomor. Mau Ade. Gaji terutang. Habis gaji terutang ada iklan dibayar di muka atau DDM. 3 ada perlengkapan. 4 ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka berarti bukan DDM, diterima. Terima di muka. Jadi DDM itu adalah dibayar di muka. Dibayar di muka. Oke, kalau yang satu, ya, gaji terutang. Gaji terutang itu adalah gaji yang belum dibayarkan. Ya, kalau dia gaji yang belum dibayarkan, berarti ini adalah masuk kategori ke utang. Dari kata terutang, berarti belum dibayarkan. Next, iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka itu dia pasang iklan, udah dilunasin, tapi iklannya belum tayang. Tulis di sini. Udah lunas, tapi belum tayang. Nah, karena dia udah kita bayarin tapi kita belum ditayangin iklannya, ini masuk ke dalam kategori harta. Yang ditanyakannya masuk ke aset, berarti harta ya. Aset sama dengan harta, berarti opsi A, opsi 1 dia salah karena dia utang. Opsi 2 harta dia benar. Opsi 3 perlengkapan, ya perlengkapan itu masuk ke harta. Opsi 4, lihat aja opsinya, yang ada satunya salah. Opsi A, biar nggak mikir semua, opsi A, B, C, D, E. Yang ada opsi satunya salah, berarti A sama B salah. C, D, E. Yang ada 2 sama 3-nya benar. Yang ada 2 sama 3 benar. Oke, 2, 3 sama benar, berarti opsi C, opsi 2 sama 3 benar. Opsi C ada 2 sama 3. Opsi D dia nggak ada 2 dan 3. Opsi E dia nggak ada 2 dan 3. Nggak ada 2 dan 3. Nggak ada 2 dan 3. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang C. Karena dia ada opsi 2 yang pasti dia harta dan ada opsi 3 yang pasti dia harta. Di sini ada 2 dan 3. Clear sampai di sini? Masih bisa ngikutin? Opsi 4 sama opsi 5 dia masuknya kemana? Pendapatan yang masih harus diterima.
Pendapatan yang masih harus diterima itu dia masuk ke piutang. Nomor 4. Ini piutang. Iya benar. Kalau pendapatan diterima di muka ini adalah utang. Gitu. Kenapa utang? Jadi kalian sudah nerima semua uangnya, tapi belum kalian kerjakan. Kebalikan dari si iklan. Berarti di sini tambahin not ya. Udah nerima uang, tapi belum kita kerjakan. Gitu. Oke, nomor 12. Ada yang mau ditanyain? Apakah sudah clear? Ibu. Jangan diem-diem doang. Ayo nanya. Nanti pas ujian bingung. Benar. Ya, Bu, berarti kalau iklan dibayar di muka sama beban iklan itu beda ya itunya? beda. Apa Mas? Iklan. Berarti kalau beban iklan masuknya ke beban, tapi kalau iklan dibayar di muka masuknya ke harta. Betul. Oke, Mas Bu. Sama. Ada lagi? Ayo nanya. Kalau nggak ada, kita next. 13. Ini yang panjang nih. Raffi. Baca, Bu. Baca. Baca soalnya dulu nih. Karakteristik kualitatif dari sebuah laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi di dalam sebuah laporan keuangan tersebut berguna bagi pemakainya. Salah satu karakteristik kualitatif informasi akuntansi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah andal. Maksud pernyataan tersebut adalah Dulu. Ibu sembari ngemil ya. Karakteristik kualitatif berarti kata kuncinya di sini adalah kualitatif. Ini adalah keywordnya. Kita lihat yang ditanya kualitatif kan? Oke, kita lihat opsi A. Informasi harus relevan, internal, eksternal, bebas dari pengertian, menyesatkan. Orang mungkin apaan sih siapa lu? Kalau misalnya yang opsi A, kata kuncinya itu adalah relevan. Relevan itu artinya nyambung. Misal, di tanggal 31 Juni kamu punya harta 30 juta. Berarti di tanggal 1 Juli ya harta kamu juga masih harus tetap sama 30 juta. 30 juta. Nggak boleh hartanya misalnya dalam satu hari nambah. Hartanya jadi 100 juta. Ini nggak boleh. Namanya nggak relevan. Berarti opsi A bisa masuk. Keep dulu opsi A. Opsi B. Bebas dari pengertian menyesatkan. Masalah material dan dapat diarahkan untuk pemakai. Menyesatkan di sini itu berarti memanipulasi angka. Manipulasi angka. Misal, di tanggal 31 Juni, harusnya perusahaan dapat laba itu adalah 1 juta. Tapi disesatin, diganti labanya itu menjadi 5 juta. Nah, ini maksudnya yang pengertian menyesatkan. Nggak boleh. Mudah dipahami pemakaiannya. Kalau mudah dipahami pemakaiannya itu lebih ke aturan
baku. Pencatatan akunnya. Atau bawah. Aturan baku ke bawah ya. Aturan baku pencatatan akun, misalnya akunnya harus urut. Misal, akun harus urut, atau nomor referensinya urut. Gitu. Dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Dapat mengevaluasi peristiwa lalu masa kini, itu dia belum masuk ke kualitatif. Karena di sini itu masuknya ke kurun waktu. Masa lalu, masa kini kata kuncinya. Opsi E. Informasi dapat membandingkan keuangan antar perusahaan. Nah, opsi E, kata kuncinya itu membandingkan antar perusahaan. Antar perusahaan. Nah, laporan akuntansi ini untuk satu perusahaan aja, nggak bisa antar. Kalau ada kata antar, berarti dia lebih dari satu perusahaan. Tapi laporan akuntansi ini khusus dibikin untuk satu perusahaan. Laporan khusus satu perusahaan. Berarti opsi D sama opsi E kurang tepat. Karena opsi E tadi lebih ke kurun waktu, opsi D ngebandingin antar perusahaan. Yang ditanya, lumayan bikin mikirin soal. Kalau ibu lebih prefer ke yang A. Kenapa? Kalau relevan itu relevan dalam segi angkanya. Jadi relevannya itu dalam angka. Nah, yang dalam angka yang begininya nih, yang bisa dibandingin. Kalau misalnya yang ini, dia dalam angka, tapi kayaknya karena ada relevan, jadi kayak kurang gitu. Kalau menurut ibu. Susah banget jelasinnya sama kalian, astaga. Coba tadi dulu deh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Per opsinya. Kalau yang C, salahnya karena dia di aturan baku. Aturan baku di sini lebih ke penyusunan akunnya. Kalau penyusunan akun berarti tidak ada kualitatif ya, bukan kuantitatif ya. Kalau kuali itu kualitas. Kalau kualitas itu tidak bisa diukur dengan angka. Kalau tidak bisa diukur angka berarti opsi A salah. Karena dia bisa diukur dengan angka. Diukur angka, bisa ada angkanya. Opsi B salah karena dia angka. Kurun waktu antara membandingkan. Benar. Harus mudah dipahami oleh pemakaiannya. Harus relevan. Dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini. Oke, jawabannya yang D. Nggak jadi yang A. Jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena dia itu memiliki kualitas kalau misalnya laporan keuangannya itu benar dan dapat dibandingkan. Sehingga kita bisa tahu nih, kita bisa memprediksi. Kalau misalnya dulu kita bisa menghasilkan laba sekian. Kemudian saat ini kita menghasilkan laba sekian. Berarti di masa depan kita juga bisa menghasilkan laba sekian. Tapi kata kuncinya di sini adalah kurun waktu, kita bisa memprediksi. Sehingga dia tidak bisa disatukan dengan angka, tapi memprediksinya itu. Kalian sampai di sini? Yang mau ditanyain? Aman? Ya udah, kita lanjut ke nomor 14 ya. 10 menit lagi Zoom-nya habis ya, teman-teman. Jadi 5 menit terakhir silahkan out dulu, habis itu join lagi dengan link-nya sama. Oke? Next, nomor 14 kita move. Boleh tolong dibaca video?
Di dalam standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa minimal ada 4 laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Berikut 4 jenis laporan keuangan tersebut, kecuali Ini sama kayak soal nomor 1. Mirip. Mudah-mudahan. Oke, di akuntansi itu dia ada 4 laporan keuangan. Yang pertama adalah laba rugi. Laba rugi itu isinya adalah tadi pendapatan sama beban. Yang kedua perubahan modal. Lihat di slide yang pertama, lihat yang di nomor 10 yang tadi, perubahan modal awal ditambah sama prime, dikurangin sama prime. Kemudian ada neraca, sama yang terakhir itu ada arus kas. Kalau neraca itu dia harta utang modal. Tapi kalau kas itu isinya kas. Jadi yang nggak masuk ke dalam laporan keuangan di sini adalah si C. C itu adalah laporan harga pokok produksi. Dia nggak masuk ke keuangan. Clear sampai di sini? Yang 4 nih sini. Nah, baru di perubahan modal, neraca sama arus kas. Ada yang mau ditanyain? Ya, kalau diam berarti aman. Terulang dulu aja yang apa ya. Kita cek 15 dia soalnya apa? Asset owners have to be dissociated with asset company. This matter as according to principle. Oh ini nih. Nomor 15 soalnya ini gampang. Ya, jadi kita bahas. Kalau yang susah-susah nggak dibahas. Nah, nomor 15 ini intinya dia itu aset perusahaan disassociated berarti dipisah. Dipisah sama aset pribadi. Atau kebalikannya. Ini adalah pengertian dari entitas bisnis atau business entity. Entitas bisnis atau si business entity. Jawabannya adalah yang C. Yang set of measure itu dia adalah satuan mata uang. Jadi harus bisa dihitung mata uang. Objectivity berarti lihat transaksinya. Lihat transaksinya sesuai dengan transaksi. Ongoing concern. Going concern yang C kan benar. Going concern itu adalah dicatat sesuai periodenya. Dicatat sesuai periodenya. Kalau historical cost itu nggak ada, harusnya itu adalah biaya perolehan, tapi historical cost itu nggak ada. Sehingga jawaban nomor 15 adalah yang D, business entity. Oke, 15 ada yang mau ditanyain? Masih bisa ngikutin? Kalau kalian diem, ibu bingung. Gak apa-apa. Oke, next. Satu soal lagi, habis itu kita ganti. Jum, boleh tolong dibantu baca Aisyah, 16. Ya, Bu. Laporan laba rugi adalah, ini baca opsinya nggak, Bu? Kamu pilih aja deh yang kira-kira kamu benar, maksudnya dibaca opsinya. Langsung, apa? Kamu pilih aja opsi yang kira-kira menurut kamu benar. D, bukan. Laporan yang menggambarkan saldo akhir buku besar. Oke. Benar. 16. Laba rugi. Simpelnya laba rugi itu dapat dari pendapatan dikurangin beban. Kalau pendapatannya ini adalah lebih besar, kayak lebih besar dari beban, berarti dia laba. Kalau P-nya lebih kecil dari beban, berarti dia
Nah, hasil laba atau rugi ini adalah ngambil ini, dia ini adalah operasional. Jadi aktivitas yang dikeluarin sama perusahaan sehari-harinya itu ngeluarin berapa? Opsi A. Laporan yang menggambarkan hasil operasional pada saat itu. Opsi A hampir benar. Ada kata operasional ya. Tapi yang bikin salah itu adalah kata saat itu. Saat tertentu. Kalau saat itu berarti dia satu kurun waktu sendiri aja. Jadi nggak ada satu kurun waktu sendiri. Misalnya Aisyah lagi makan, berarti Aisyah sedang makan pada saat itu. Nah, kata saat itunya kurang tepat. Harusnya itu dia periode. Kenapa periode? Karena kita ngitungin si operasional itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Jadi nggak bisa cuma ngelihat pada saat itu, tapi dalam kurun waktu. Nah, kalau kurun waktu tertentu masih bisa. Tapi kalau saat tertentu berarti belum bisa. A, salah. Opsi B, menggambarkan posisi keuangan. Nah, ganti warna deh, biar nggak bosan. Posisi keuangan itu digambarkan melalui laporan posisi keuangan. Alias laporan posisi keuangan si modal awal atau laporan perubahan modal atau laporan perubahan modal. Jadi yang B ini dia juga salah karena yang ditanya itu harusnya laba rugi. Opsi C, menggambarkan hasil operasional perusahaan pada saat tertentu. Opsi D, opsi C ini nyambung sama kayak opsi A. Ini bisa benar, keep dulu. Opsi D, laporan yang menggambarkan saldo akhir buku besar. Nah, kalau saldo akhir buku besar, jadi urutannya kan jurnal umum. Kemudian itu adalah buku besar. Habis buku besar kita ada neraca. Habis neraca itu ada worksheet. Nah, di worksheet ini dia ada penyesuaian AJP yang pakai ayat. Sama ada laporan keuangan. Laporan keuangan. Yang kalau itu laporan keuangan. Jadi, yang habis dari buku besar itu, yang habis dari buku besar ini bukan laporan keuangan. Nah, habis dari buku besar ini adalah neraca. Sedangkan laporan keuangan itu hasilnya di sini. Jadi, yang opsi D salah. Kalau opsi D, laporan yang menggambarkan saldo akhir buku besar itu adalah neraca. Ya, salah. Opsi E. Laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas pada modal akhir. Nah, ekuitas itu adalah modal. Laporan yang menggambarkan si modal ini bukan ada di laba rugi, tapi ada di perubahan modal. Bisa ada di perubahan modal. Enggak ada yang di perubahan modal doang. Jadi yang E ini dia juga salah. Karena dia bukan ada di laba rugi. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang C. Sampai sini clear? Yang mau ditanyain? Aman? Ya udah, kalau gitu karena dia sudah mau habis waktunya, silakan kalian keluar dulu, tapi masih pakai link yang tadi ya. Oke?